Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bedah bareng nih sumber-sumber dari buku Leaders Eat Less. Kita akan coba gali lebih dalam kekuatan-kekuatan apa ya, tak kasat mata lah, dorongan biologis kita yang ternyata, sangat ngebentuk cara kita kerja dan ya merasa di kantor. Intinya sih agak bikin kaget ya. Mungkin kita emang nggak dirancang buat kerjaan modern kayak sekarang. Oke, kita mulai aja ya. Tepat sekali. Jadi fokus kita sekarang tuh memahami kenapa sih hal-hal kayak kepercayaan, rasa aman, itu kok rasanya penting banget gitu secara personal di tempat kerja. Kita bakal lihat gimana biologi kita, kebutuhan dasar sosial kita, ya seperti dijelaskan di materi ini, punya peran sentral lah dalam dinamika kantor kita sehari-hari. Nah, sumber ini langsung buka pakai konsep yang menurut saya kuat banget, lingkaran keamanan atau circle of safety. Idenya sebenarnya simpel tapi dampaknya gede. Pas kita ngerasa aman di kelompok kita, ya tim lah atau perusahaan gitu, otomatis kita jadi lebih gampang kerjasama, lebih percaya. Iya. Jadi energinya bisa fokus keluar, hadapi tantangan bareng. Bukan malah saling sikut di dalam, gitu kan? Betul, betul. Dan ini akarnya dalam banget loh, dari evolusi kita. Ribuan tahun manusia itu kan hidupnya berkelompok kecil. Sumber ini nyebut angka Dunbar ya, sekitar 150 orang lah. Itu batas di mana kita masih punya hubungan personal yang stabil, saling percaya. 150 orang ya? Pok sekecil itu, kerjasama itu harga mati buat bertahan hidup. Makanya, kepercayaan itu bukan instruksi, nggak bisa disuruh percaya. Itu perasaan biologis muncul dari rasa aman yang konsisten. Tanpa itu, ya kerjasama jadi susah, otomatis mau. Wah, menarik ya. Ternyata tubuh kita tuh punya semacam, koktail kimiawi internal gitu yang ngatur ini semua. Ada endorfin sama dopamin. Ini bisa dibilang kimia egois lah. Endorfin itu kan pereda nyeri alami, bikin kita kuat, maju terus walau capek. Iya, iya. Terus dopamin, nah ini dia. Rasa puas pas kita capai target atau nyelesain tugas di to-do list, bahkan sesimpel dapat notif baru di HP, itu dopamin juga. Tapi hati-hati nih, sumber ini ngingetin dopamin ini bikin nagih dan fokusnya ke diri sendiri, ke pencapaian individu. Nah, sebagai penyeimbangnya nih, ada serotonin sama oksitosin. Ini kimia tanpa pamrih. Kalau tadi egois, ini enggak. Ini kayak lem sosial kita lah. Serotonin tuh rasa bangga gitu, pas kita diakui kelompok, dihargai. Oh, kayak pas dipuji atasan atau rekan kerja gitu ya? Bisa jadi, iya. Terus oksitosin. Nah, ini rasa hangat persahabatan, cinta, kepercayaan yang dalam. Munculnya lewat kebaikan yang tulus, sentuhan fisik kayak jabat tangan, atau bahkan cuma ngeliat orang lain berbuat baik, itu bisa memicu oksitosin. Keduanya ini fundamental banget buat bangun ikatan tim yang kuat, yang sejati. Oke. Jadi ada kimia buat prestasi, ada kimia buat ngelem tim. Tapi gimana kalau kondisi kerja malah bikin kita was-was terus? Kayak ada alarm bahaya nyala terus gitu. Pasti ada kimia lain kan yang main? Nah, tepat sekali. Disitulah kortisol, si hormon stres, masuk. Muncul pas kita ngerasa terancam. Takut di PHK misalnya, atau ngerasa nggak dihargain, ada konflik. Masalahnya, kortisol ini efeknya ngeblok oksitosin. Wah, serius? Iya, artinya pas kita stres berat, kemampuan kita buat empati, buat percaya, buat kerjasama itu anjlok, turun drastis. Stres yang kronis, nah ini penting. Seperti yang diungkap di studi Whitehall itu loh, ke pegawai negeri Inggris, itu bahkan ngerusak kesehatan fisik. Risiko sakit jantung naik, terutama karena ngerasa kurang kontrol dan kurang penghargaan. Jadi ini bukan cuma soal perasaan gak enak, tapi beneran ada dampak biologisnya. Nah, disinilah kelihatan ya benturan antara biologi kita sama kerjaan modern. Banyak kantor, mungkin tanpa sadar ya, malah nyiptain lingkungan yang kayak kortisol. Fokusnya gila-gilaan ke target jangka pendek, ngejar dopamin terus. Ditambah lagi rasa nggak aman gara-gara, yaitu tadi, PHK massal. Sumber ini nunjuk satu momen penting. Keputusan Presiden Reagan mecat pengawas lalu lintas udara tahun 81. Kata sumber ini, kejadian itu kayak ngasih izin gitu buat perusahaan buat lebih mentingin angka daripada orang. Jadi preseden gitu ya? Iya, jadi pemicu gelombang PHK yang secara fundamental mengubah rasa aman di tempat kerja.
Nggak heran lah kalau statistik Deloitte Shifts Index yang dikutip bilang 80% orang nggak puas sama kerjaannya. Gede banget angkanya. Akibatnya, ya keseimbangan kimiawi kita jadi kacau. Kita didorong jadi lebih individualis, ngejar dopamin tadi, terus jadi susah percaya karena kurang oksitosin, dan gampang stres karena kortisolnya tinggi terus. Sumber ini ngebandingin gaya pemimpin kayak Jack Welch di GE yang fokus banget angka, persaingan internal, rank and yank, itu kan? Iya, yang peringkat terus pecat gitu ya. Dibandingin sama James Sinegal di Costco yang malah prioritasin kesejahteraan karyawan, hasil jangka panjangnya. Ternyata Costco lebih stabil, lebih untung. Ini nunjukin kalau budaya yang sengaja melihara rasa aman, yang ngerangsang serotonin sama oksitosin, malah ngasilin kinerja yang lebih bagus dan awet. Ada satu lagi nih bahaya yang disorot sumber ini, yang muncul kalau perusahaan makin gede. Abstraksi. Jadi makin besar organisasi, makin jauh jarak antara pemimpin sama karyawan, sama pelanggan juga. Orang jadi cuma dilihat sebagai, ya angka aja di spreadsheet. Persis, ini mirip sama yang terjadi di eksperimen Milgram yang terkenal itu kan. Orang jadi lebih gampang nyakitin orang lain kalau mereka nggak lihat langsung korbannya. Cuma ngikutin perintah atau ya data abstrak. Oh iya. Nah, di dunia bisnis, ini artinya keputusan kayak PHK massal itu jadi lebih gampang diambil dari balik layar, dari data doang, tanpa ngerasain dampak manusianya secara penuh. Makanya koneksi manusia yang nyata, interaksi langsung, itu jadi penting banget buat ngelawan efek dehumanisasi dari abstraksi ini. Oke, jadi intinya nih, dari semua ini, gimana ada semacam pertentangan ya, antara kebutuhan biologis kita yang pengen banget rasa aman, koneksi, percaya, yang didorong oksitosin, serotonin, sama struktur kerja modern yang seringnya cuma ngejar angka, efisiensi jangka pendek, yang malah mancing dopamin sama kortisol. Dan ini bukan cuma soal perasaan doang, tapi beneran ngaruh ke kesehatan, kepuasan, dan ironisnya, ya ke kinerja kita juga. Nah, ini tentu bawa kita ke satu pertanyaan penting ya, buat Anda renungkan. Mengingat kita ini secara biologis haus akan hubungan nyata dan rasa aman tadi, gimana caranya Anda bisa secara sadar mulai bangun atau mungkin nyari lingkaran keamanan yang lebih kuat di lingkungan kerja Anda sendiri. Sekalipun mungkin sistem formalnya belum sepenuhnya mendukung gitu. Langkah kecil apa sih yang bisa dimulai dari diri Anda buat lebih banyak memupuk oksitosin sama serotonin, bukan cuma ngejar dopamin atau malah kejebak kortisol terus-menerus? Itu jadi bahan pikiran yang menarik ya.